Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Susilawati dengan NIM 3220407. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Peranan Sistem Informasi di dalam Sebuah Organisasi. Oke, langsung saja ke materinya. Sistem informasi secara definisi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Komponen-komponen dalam sebuah sistem informasi antara lain teknologi informasi, proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk, pelangganan, supplier, rekanan, dan lain-lain. Semua sistem informasi memiliki 3 unsur atau kegiatan utama, yaitu 1. Menerima data sebagai masukan atau yang disebut dengan input. 2. Memproses data dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran, perkiraan, dan lain-lain. 3. Memperoleh informasi sebagai keluaran atau yang disebut dengan output. Tugas utama sistem informasi organisasi. Setiap organisasi memiliki beberapa tugas yang harus dikelola sedemikian rupa sehingga organisasi yang berhasil mencapai seluruh sasaran yang telah ditetapkan, bahkan juga berhasil mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pada dasarnya, setiap organisasi memiliki 3 hingga 7 tugas utama yang disebut sebagai faktor-faktor krisis keberhasilan. Contoh tugas utama dari organisasi adalah 1. Untuk pengendalian biaya, di mana jika biaya naik, maka harga akan naik sehingga permintaan menurun. 2. Dalam kasus untuk perusahaan yang membuat busana, rancangan busana dan pengendalian, persediaan menentukan keberhasilan suatu produk. Bila persediaan berlebihan dan kemudian metode telah berubah, akibatnya tidak bisa dijual dengan harga yang layak. Dalam kasus untuk perusahaan industri mobil, di mana selain pengendalian biaya produksi, maka tugas utamanya adalah menjaga hubungan baik dengan para penyalur, menjaga mutu dan kendalaan serta hemat bahan bakar dari produk yang dihasilkan. 4. Sebagian besar tugas utama bersifat silang fungsional, misalnya dalam penetapan harga produk dapat ditetapkan dengan berbagai cara. Poin pertama, mempertimbangkan biaya produksi. Kedua, mempertimbangkan biaya administrasi. 3. Mempertimbangkan harga dan kebijakan harga saingan. Informasi tersebut berasal dari berbagai fungsi yang berbeda, bukan hanya berasal dari fungsi pemasaran, bahkan juga berasal dari luar organisasi. 5. Dalam kasus untuk perusahaan pada informasi, maka tugas utamanya adalah menetapkan dan menjaga sistem informasi agar tetap berjalan baik. Contoh dari perusahaan pada informasi ialah perusahaan penerbangan di mana ketersediaan informasi sangat penting, artinya bagi pengelolaan tugas lainnya. Integrasi sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem informasi manajemen. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya. Aliran informasi di antara sistem sangat bermanfaat bila data dan file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya. Secara manual juga dapat dicapai suatu integrasi tertentu. Misalnya, data dari suatu bagian dibawa ke bagian lain dan oleh petugas administrasi. Data tersebut digabung dengan data dari sistem yang lain. Jika kalau secara manual, maka derajat integrasinya menjadi tinggi. Keuntungan utama dari integrasi sistem informasi adalah membaiknya arus informasi dalam sebuah organisasi. Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan atau menunggulkan sistem informasi integrasi, karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat. Interaksi antara manajer dan mesin. Data dari sebuah organisasi tidak akan menjadi informasi sebelum dikomunikasikan dalam bentuk yang bermanfaat bagi personil organisasi yang memerlukannya.
Komunikasi ini berlangsung dalam interaksi antara manajer atau manusia dengan mesin atau komputer. Pengertian dari interaksi manajer dan komputer adalah di mana sistem komputer memberikan informasi kepada manajer atau di mana manajer memberikan data kepada sistem komputer. Ada beberapa sistem pengolahan data yang tidak berhasil dikembangkan dalam sistem informasi manajemen karena tidak dikembangkannya interaksi manajer dan komputer, sehingga manajer dan komputer tidak dapat saling berkomunikasi secara efektif. Ada dua sebab utama kekurangan dari pengolahan data atau komputer, yaitu: 1. Sistem analisis dari programmer tidak atau kurang memiliki pemahaman tentang proses manajemen organisasi, sehingga akhirnya tidak mampu menjalin sistem informasi yang diperlukan organisasi. 2. Ketidakmampuan untuk memahami cara berpikir manusia dalam proses data, dengan akibat bahwa hasil program komputer tidak memproses data sebagaimana yang dikehendaki oleh manajer, sehingga tidak mampu berkomunikasi efektif dengan manajer. Jadi, kesimpulan dari peranan sistem informasi di dalam sebuah organisasi. Sistem informasi dari suatu organisasi tidak pernah dapat diotomatiskan sepenuhnya atau menyeluruh. Namun demikian, suatu sistem informasi manajemen sangat mungkin dapat praktis apabila didasarkan pada rencana keseluruhan yang bagus, serta dikembangkan oleh personal sistem yang terlatih. Untuk itu, diperlukan partisipasi manajemen dan sumber keuangan yang memadai. Sistem informasi yang melayani tugas utama organisasi harus bersifat silang fungsional dan harus terus-menerus diperbaiki demi menjaga kesinambungan efektivitasnya. Tugas utama organisasi seringkali dilayani oleh sistem penopang keputusan atau Decision Support System, atau yang disebut dengan DSS, yang di dalamnya berisi model, database, dan manajer yang berinteraksi langsung. Integrasi sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem informasi manajemen. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain, dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan integrasinya. Sebagian besar organisasi akan memperoleh kemanfaatan yang besar dari peningkatnya derajat integrasi sistem informasi yang mereka miliki. Interaksi antara manajer dan mesin adalah kaitan antara manajer dan mesin, yaitu suatu titik di mana mereka bisa saling berkomunikasi. Secara tradisional, sistem komputer masih sering membuat para manajer frustasi. Tetapi dengan adanya perkembangan baru, seperti bahasa produktivitas, pelatihan, atau training, agaknya cukup membantu memecahkan masalah ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.